Halo YouTube people, balik lagi bersama gua SW di sini. Apa kabar kalian semua yang sedang menonton video ini? Semoga kalian baik-baik saja, sehat selalu dimanapun kalian berada. Nah, jadi pada video kali ini gua mau melakukan servis, yang mana servis ini gua lakukan biasanya 3 bulan sekali, atau setiap motor gua nempuh jarak 10.000 km. Tapi kalau misalnya motornya sering dipakai macet-macetan, ya gua ambil patokan 3 bulan sekali lah. Buat kalian yang motornya masih standar, kalian nggak perlu khawatir karena motor gue walaupun udah di bore up, prosedur buat bersihin dan servisnya itu semuanya sebenarnya sama aja. Jadi mau standar nggak standar itu sama aja, bisa kalian ikutin cara-cara yang gue lakukan untuk servis motor gue nanti. Oke, sekarang langsung aja kita lihat proses untuk pembongkaran dan juga pembersihan part-part dari motor gue untuk servis yang 3 bulan sekali ini. Oke YouTube people, jadi ini udah gue bongkar motornya. Dan yang paling pertama mau gue cek itu adalah bagian busi dulu. Ya, ini dia penampakan dari busi gue. Warnanya merah bata sekarang, kayak gitu. Ini mengindikasikan pembakarannya udah sempurna. Ya, buat settingan buat performance yang mementingkan tenaga, biasanya itu gue pastiin warna businya selalu merah bata. Nah, businya udah gue pasang lagi. Sekarang kita pindah ke radiator. Kita majuan dikit ke sini. Ya, radiatornya gue buka dulu tutupnya. Kita lihat. Nah, ini dia. Ini penting banget buat kalian cek. Ini ada airnya kayak gini. Terus juga di botol reservoirnya di sini juga pastiin ini levelnya masih full. Terus di radiator ini pastiin airnya tuh nggak habis. Jadi motor kalian itu radiatornya nggak bocor, packing cylinder headnya juga nggak bocor, nggak ada kebocoran lah intinya. Terus mesinnya tuh artinya nggak overheat selama kalian pakai. Jadi radiator udah dicek, busi udah dicek. Sekarang gue mau cek dulu olinya. Siapa tahu kan olinya berkurang. Langsung lanjut ke bagian tangki. Sini nih. Jadi kita udah masuk ke bagian penginjeksian bahan bakar sekarang. Nah, jadi sebelum gue buka nih si tangki ini, itu kan masih ada bahan bakarnya sedikit. Jadi sekarang mau gue kuras dulu pakai botol, gue pindahin ke botol bensinnya, biar nanti waktu gue buka bagian pompa bensinnya itu bensinnya nggak tumpah. Oke, sekarang langsung aja gue pindahin bensinnya pakai selang ini dan juga pakai botol ini. Ini ada yang unik nih, kalau misalnya gue nyedot bensin dari tangki itu biasanya gue kayak gini nih. Ini gue tutup pakai tangan kayak gini. Terus ini botolnya gue kempesin sedikit, gue isep. Ya, jadi ini tangkinya udah dicopot. Sekarang gua mau copot bagian pompa bensinnya. Ini nanti bakalan gue bersihin filternya. Jadi langsung aja gue buka.
Oke, jadi sekarang gue mau bersihin bagian filternya ini. Ini adalah filter fuel pumpnya. Ini bakal gue copot dan gue bersihin menggunakan karburator cleaner kayak gini. Sebelum itu kalian boleh pakai masker dulu biar nggak nyengat baunya. Dan juga yang paling penting adalah kacamata. Kalau misalnya kalian kesemprot matanya itu pasti rasanya perih banget dan bisa bikin buta. Jadi kita harus pakai kacamata ini biar mata kita nggak kena si karburator cleanernya. Oke, jadi sebelum kita bersihin si filter ini harus kita buka dulu. Cara bukanya tuh gampang. Untuk motor R15 V3 itu cukup dipakein tang kayak gini. Jadi klip yang atasnya ini itu ditekan pakai ujung yang atas tang. Terus yang bawahnya itu diungkit pakai bagian ini. Jadi tinggal kita pencet. Tuh. Jika angkat sekarang bagian sini. Dah kan copot. Jadi cuman kayak gitu, simple. Nah, yang perlu kita bersihin adalah bagian yang ini. Penting juga buat diperhatiin seal ini yang ada di sini warna hitam itu harus rata posisinya biar nggak bocor, karena kalau misalnya nggak rata waktu dipasang bocor terus dimasukin bensin, wah itu bahaya kan. Jadi pastiin rata, terus posisinya juga ingat biar ntar kita masangnya gampang. Ya, setelah tadi fuel filternya udah dibersihin, sekarang gantian filter udara bakalan dibersihin. Berhubung ini filter udaranya Verox, jadi ini bisa gua cuci pakai air. Tapi buat kalian yang pakai filter standar, kalau udah kotor harus diganti. Oh ya, ini beda nih. Kalau di motor kalian pasti nggak ada air ramnya. Diabain aja. Nih gue copot tuh. Ini air ram. Kalau misalnya kalian nonton video gue sebelumnya pasti tahu ini apaan. Nah, tadi kan filter udah gua cuci. Sekarang gua mau lanjut buka throttle body, posisinya di sini. Nanti itu sekalian buat bersihin injektornya juga. Jadi ini bakalan gua angkat dulu. Gila kotor banget, sumpah. Ini lebih kotor daripada throttle body Vario gua. Oke, setelah dibuka tadi throttle bodinya, sekarang gua mau bersihin throttle body ini. Oke, auto people, jadi ini si throttle bodinya udah gue bersihin. Sekarang udah bersih, kotorannya udah pindah semua ke situ. Tuh.
Intake manifold juga udah gue bersihin. Terus sekarang gue mau bersihin bagian injektor. Nah, si injektor ini buat bersihinnya gue pakai bantuan dari ECU BRT Juken 5 gue. Jadi gue di sini bakalan pakai ECU BRT Juken 5 buat nyalain si injektor ini. Tapi buat kalian yang nggak punya ECU BRT Juken 5 atau belum pakai ECU Racing, nanti bisa tunggu video gue selanjutnya untuk pembersihan injektor, karena di situ gue bakalan kasih tahu caranya nyalain injektor untuk bersihin injektornya tanpa menggunakan ECU BRT Juken 5. Tapi kalau buat kalian yang maksain di sini dikasih arus positif dan negatif dari aki 12 volt, gue saranin jangan karena injektornya bisa rusak. Jadi sekarang gue mau tunjukin dulu caranya pakai ECU BRT Juken 5. Ya, untuk bersihin injektor, caranya itu yang pertama kita colokin dulu di sini, kayak gini. Tapi ujung injektornya ini nggak usah kita masukin ke intake manifold. Jadi kalau dia nyemprot, nanti si injektor cleanernya masuk ke dalam botol. Nah, terus untuk ngubungin dari si injektor ini ke botol yang ini, kita butuh selang. Jadi nanti dipasangin selang di botol ini sama di injektornya kayak gini. Nah, terus selang itu nanti dipasang pakai klem ini. Jadi kita kencengin pakai klem biar selangnya nggak lepas. Oke, sekarang kita mulai buat bersihin injektornya. Caranya itu kalau lewat HP, buat laptop juga sama aja. Di sini buka dulu APK-nya. Bentar, nge-lag. Cari maintenance. Nah, bisa lihat maintenance. Di sini gue contohin aja dulu pakai 1 menit. Jadi waktu lamanya injektor nyala itu cuma 1 menit. Speednya 2000. Terus on duty cycle-nya gue jadiin 80. Nah, terus kalau kita pencet start, si injektor udah nyala. Langsung kita pencet ininya. Dan ini gue taruh sini dulu. Nah, untuk nyemprotinnya itu, ini harus hati-hati. Jadi si injektor ini jangan sampai ngarahin semprotannya ke arah muka, apalagi badan kita, itu bahaya. Jangan lupa pakai kacamata. Ini arahin ke dalam botol di sini. Terus ini posisinya selalu di atas biar cairannya itu turun. Oke, langsung aja kita mulai. Nih gue pencet start. Terus ini gue pencet. Bisa kita lihat di situ udah keluar cairannya. Dan ini tinggal kita pencet kayak gini aja. Kita tunggu sampai injektornya itu mati. Untuk di aplikasinya di sini ada hitungannya, ada berapa detiknya. Ntar kalau misalnya udah mau mendekati angka 5 detik, botol ini tekanannya harus kita lepas. Jadi telunjuk gua harus diangkat dari tutup botolnya. Jadi dia tekanannya tuh nggak kesisa di dalam selang. Ini penting banget karena nanti waktu kita lepas dari tutupnya biar nggak kena mata. Ya, silakan lepas. Dah, kayak gitu selesai. Dan ini injektornya udah dibersihin. Ini dia cairannya. Lumayan banyak. Jadi seperti itu kira-kira cara bersihin injektor menggunakan ECU BRT Juken 5 dan juga si karburator cleaner ini.